generations. Choose God who turns simple obedience into eternal impact. Let your legacy echo Jesus. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and As 2025 closes, you pause for a moment. You look at your life and one question rises. What legacy will you leave? Legacy forms in the choices no one applauds, in faith that holds on, in humility beyond status. Rahab had no status, Ruth had a past, yet God lifted both. Their small obedience became part of the story that brought Jesus into the world. 1 Samuel 16 verse 7 says, "For God does not look at the outward appearance, but at the heart." Christmas reminds us that God steps into broken places, into ordinary lives, and creates legacies that outlast generations. Choose God who turns simple obedience into eternal impact. Let your legacy echo Jesus.
joy to the world. We adore you, God. There is no one like you, no one like you, God. Shalom gereja Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian sukacita buat Dia, Tuhan kita. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing, sing, sing. Joy to the world.
Dialah yang bertahta, amin. Kau berikan arti hidupku, kau mengenalku, selamatkanku. Kau berikan kasih terindah, di dalammu ku percaya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib, bertahta di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Sama-sama nyanyikan lebih lagi. Takkan gentar Kau bersamaku, Kau yang terhebat di hidupku. Takkan puas dengan semua, ku inginkan hadir. Gereja Tuhan sama-sama serukan. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib, bertahta di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita mau serukan lebih lagi buat Dia Tuhan yang bertahta dan berkuasa atas hidup kita. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Terbesar,
diberkati boleh lebih berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kita telah diberkati, dan Allah Tuhan kita telah sanggup melimpahkan segalanya buat kita. Amin. Sama-sama nyanyikan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Semua dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang terus Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, semua yang kami punya ini berasal dari Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan terbaik kami. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan biarlah persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Welcome to IFCF Pelamongan Indah. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di rumah ini. Kiranya rumah ini boleh menjadi rumah yang baik untuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian.
Bersama saya, Rebecca Mariana, inilah iNews for this week. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk hadir dalam doa pagi secara online pukul 4:30 pagi hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui kris berikut ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang boleh kita alami sepanjang tahun 2025 ini dalam ibadah tutup tahun pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 pukul 9:30 malam di Main Hall Gereja. Demikian untuk iNews minggu ini. Jemaat Tuhan dapat mengikuti perkembangan gereja melalui YouTube, Instagram, dan WhatsApp grup gereja. And remember, people is our mission, connect with God and make disciples, alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun 2025. Saya mengajak setiap kita pagi hari ini untuk mengingat kembali betapa luar biasanya Tuhan kita dalam kehidupan kita. Kalau awal tahun mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami hal yang tidak baik. Atau mungkin setengah tahun Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang di luar keinginan kita. Tapi mari ingat kembali, ada rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita sampai dengan akhir tahun ini. Luar biasa, Dia merangkai hidup kita demikian indah. Sehingga hari ini setiap kita bisa tahu maksud dan rencana baik Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Dia Tuhan selalu merancangkan hal yang terbaik buat setiap kita. Anugerahnya besar buat setiap kita. Mari ingat kembali betapa baiknya Tuhan kita. Kalau 2025 sudah kita lalui demikian luar biasa. Percaya 2026 Tuhan yang sama, anugerah yang sama boleh menyertai setiap kita, amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri, nikmati, ingat segala anugerah yang Tuhan sudah sediakan dan limpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau sungguh besar. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ingat kembali segala kebaikan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu ajaib Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan. Hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hati
kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu kami terpesona Tuhan akan segala anugerah. Dan selalu Amin. Kau angkat hati, Ingat kembali kebaikan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Setiap engkau yang berharga di mata Tuhan katakan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
kami tahu setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Hari ini bahwa kami paham Tuhan, Kau tahu yang terbaik. Bahwa kami mengerti Tuhan. Yesus. Ayabaya shikralaya 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 shikralaya. Kau Tuhan yang tak pernah main-main dalam hidup kami. Kau Tuhan yang tidak pernah coba-coba dalam hidup kami. Yesus, Kau mengerti yang terbaik Tuhan. Engkau menata hidup kami demikian rupa Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Amin, amin. Relaya baya shike malaya maya ralaya badana karalaya ba. Oh, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami boleh melewati tahun ini bersama dengan Engkau, Tuhan kami yang dahsyat. Hari ini kami boleh bersyukur, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang perkasa. Engkau nama di atas segala nama. Yesus Tuhan. Kirabalaya bakera manaya ya sekema ini. Oh, 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 oh. Yerala bedete tekena baya sekomiki. Yerala tekona baya si kenana kuribi korada tekohasaha. Oh ya bekena baya ilalala tekene. Oh
Anugerah-Mu cukup untuk kami Tuhan. Menyelesaikan tahun ini dan menghadapi tahun-tahun ke depan. Amin. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami hormati kekudusan-Mu Bapa. Anugerah-Mu Tuhan Cukup buat kami. cukuplah bagiku. Katakan dari hati. Anugerah-Mu Tuhan cukuplah bagiku. 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 Bilang kita katakan Anugerah-Mu Tuhan cukuplah
kasih dan sayang-Mu melimpah buat setiap kami. Hari ini Tuhan, Kau boleh ingatkan kembali kepada setiap kami. Kasih Tuhan tidak terbatas untuk setiap kami. Luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Dari awal tahun sampai akhir tahun ini, kami boleh merasakan anugerah Tuhan besar melimpah dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menutup tahun ini Tuhan dengan luar biasa, karena kami punya Allah seperti Engkau. Dan kami yakin dan percaya masa depan indah bersama dengan Engkau ada di depan kami Tuhan. Apapun kata dunia, kami mau dengar apa kata Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau berbicara untuk setiap kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya nama di atas segala nama. Anugerah-Mu cukup untuk kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pasang suami istri yang mendedikasikan anaknya, yaitu Bapak Yohanes Kurniawan Mulyono dengan istrinya Elisa Priambodo, yang akan mendedikasikan putri tercinta Hana Judith Mulyono. Mari. Sama-sama kita akan memujikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Mari kita sama-sama mengarahkan tangan kita untuk ikut mendoakan Judith. Tuhan, terima kasih oleh anugerah-Mu Tuhan, Bapak Yohanes dan istri mendedikasikan anaknya Tuhan yang tercinta. Terima kasih kehadiran Hana, kelahiran Hana adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada Bapak Yohanes dan istri. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan anak Hana ini Tuhan. Mulai dari masa kecilnya, dia merasakan kebaikan Tuhan. Tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup Hana. Sehingga Hana mengalami penyertaan Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan turun atas hidup Hana. Tuhan memberkati di masa kecilnya sampai dia dewasa, bahkan sampai akhir hidupnya, dia tetap ada di dalam rencana Tuhan yang terindah. Tuhan memberkati di dalam pendidikannya, Tuhan memberikan kecerdasan kepada Hana. Tuhan, Engkau juga memberkati tumbuh kembangnya, supaya Hana menjadi tanda ajaib buat semua orang. Kelak Tuhan menyediakan pasangan hidup yang terbaik buat Hana. Masa depan yang indah Kau sediakan dalam kehidupan Hana. Tuhan juga memberkati Tuhan, Bapak Yohanes dan istri. Tuhan memberi kepada mereka wibawa ilahi untuk mendidik Hana takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Yohanes dan Ibu Elisa, sehingga mereka Tuhan oleh berkat Tuhan bisa memberikan pendidikan dan mencukupi kebutuhan hidup Hana. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami menyerahkan Hana Judith Mulyono
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi milik Tuhan. Haleluya, amin. Foto dulu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, walaupun 2 hari yang lalu kita merayakan Natal, tapi Bapak Ibu masih mau hadir dalam ibadah di hari Minggu ini. Saudara sangat merindukan Tuhan. Bapak Ibu, tanggal 31 Desember ya, besok tanggal 31 jam 10 malam kita akan mengadakan ibadah tutup tahun. Bapak Ibu, kalau di sini dibagi amplop persembahan syukur, ini nanti Bapak Ibu bisa bawa pulang dan diisi. Besok tanggal 31 kita mempersembahkan ini sebagai korban syukur kepada Tuhan. Saudara, selamat di tahun 2025 ini, pertolongan, kebaikan Tuhan, apa yang sudah kita alami, Bapak Ibu bisa mengucapkan syukur melalui ini amplop ini, persembahan syukur ini. Kemudian Bapak Ibu kalau ingat, kalau di tahun lalu pada ibadah tutup tahun, Bapak Ibu mengisi pokok doa, ya ada 3 poin atau 4 poin gitu. Kalau Bapak Ibu mengisinya dengan disertai nama, itu akan saya tempel besok tanggal 31 di depan. Diambil aja gitu ya, diambil aja, bawa pulang aja gitu ya, dilihat, oh ternyata aku tahun lalu minta ini sama Tuhan, dijawab, atau belum dijawab, atau masih OTW gitu ya, masih OTW gitu. Enggak apa-apa, bawa pulang ya, sebagai refleksi buat kita, oh ternyata poin ini enggak dijawab Tuhan, tapi Tuhan menjawabnya dengan yang lain, yang lebih bagus. Nah, itu bisa menjadi refleksi buat kita. Bapak Ibu, kemudian nanti juga di tutup tahun, kita nanti juga berdoa gitu ya. Saya juga membagikan pokok doa, form doa gitu. Atau itu bisa buat komitmen kita, ya. Saya nanti mau berkomitmen tahun 2026 aku akan melakukan ini. Atau Tuhan ini pokok doa yang aku ingin Tuhan genapi di tahun 2026. Sama-sama diisi, nanti sama-sama pada pergantian tahun kita sama-sama mendoakan. Berdoa Tuhan, jawab doaku ya Tuhan di tahun 2026 aku ingin ngalami terobosan dalam hal ini gitu ya. Bapak Ibu, mari sama-sama saya himbau di ibadah tutup tahun 2026, 2026, malam pergantian tahun ya, all and new, malam pergantian tahun itu Bapak Ibu bisa hadir jam 10 malam, persiapan dulu, tidur dulu gitu ya. Saya sendiri juga enggak biasa begadang gitu. Tapi itu adalah momen yang sangat-sangat berarti buat kita, menantikan pergantian tahun di rumah Tuhan, meminta penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2026. Pagi ini kita akan belajar tentang anugerah terindah. Legasi apa yang diwariskan oleh Maria kepada kita. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu, kata salam
yang diucapkan oleh Gabriel ini, salam hai engkau yang dikaruniai. King James menerjemahkannya highly favored, sangat dikasihi. Engkau sangat dikasihi. Engkau mendapatkan anugerah yang indah, anugerah tertinggi. Highly favored itu bahasa Yunaninya karito. Karito, highly favored. Apakah karito itu? Yang pertama, itu artinya diperkenan, sangat disukai, menganugerahi dengan penghormatan, menganugerahi dengan memberikan penghormatan khusus, highly favored, karito. Udah dianugerahi, dikasih penghormatan khusus lagi. Kemudian Allah mengulurkan tangannya untuk melimpahkan kasih karunia dan kebaikan dengan cuma-cuma. Itu ya. Mengulurkan tangannya untuk memberikan kasih karunia, untuk memberikan kebaikan secara gratis, secara cuma-cuma. Kalau poin kedua itu dikatakan sangat disukai, highly favored. Yunaninya karito itu sangat disukai. Seperti apa toh kita itu kalau disukai Tuhan itu seperti apa? Gitu ya. Saudara, kita bahas lebih dalam lagi. Karito, sangat dikasihi. Itu artinya menjadi istimewa, diutamakan Tuhan. Orang yang istimewa, orang yang diutamakan Tuhan, mendapat kesempatan istimewa, perlakuan istimewa, menerima berkat, kemurahan hati, dan anugerah istimewa, melampaui apa yang pantas diterima atau dijelaskan oleh kemampuan manusia. Kesuksesan di luar kualifikasi manusia, di luar kemampuan yang dia miliki. Mestinya dia itu kemampuannya mek segini toh, tapi kok bisa sukses, kok bisa berhasil. Ini highly favored, karito. Saudara, anugerah highly favored, karito adalah inisiatif ilahi. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita rajin doa, baca Alkitab, bukan karena itu. Walaupun itu baik, bukan karena itu. Tapi highly favored itu inisiatif Allah, kemurahan hati Allah sendiri. Allah yang bermurah hati itu menghasilkan status baru bagi penerimanya. Dulunya orang biasa, sekarang setelah dikasih highly favored, setelah mendapatkan karito, statusnya berubah, statusnya meningkat. Saudara, ini anugerah yang indah. Kebaikan Allah. Kebaikan Allah seperti apa? Kebaikan Allah dari janji menjadi manifestasi. Enggak hanya cuma janji tok. Nanti kalau aku dapat berkat, kamu tak kasih sesuatu. Kasih apa? Tak belikan HP baru gitu. Setelah dia dapat berkat, lupa. Saudara, itu kalau manusia cuma janji tok, PHP tok, janji. Nanti ya, aku akan berkunjung ke rumahmu. Nanti kalau aku berkunjung ke rumahmu, kamu tak kasih oleh-oleh, tak kasihin apalah gitu. Tapi cuma janji tok. Lah kalau highly favored itu kebaikan Allah dari janji jadi manifestasi nyata. Gak cuma janji tok, nyata. Gitu. Jadi saudara, ibarat kalau orang pacaran itu Bapak Ibu ya. Nah, yang cowok itu gak cuma tanya, non sudah makan belum? Gak mek tanya tok, gak cuma WA tok. Langsung to the point pesenin GoFood gitu kan. Pesenin GoFood dia sukanya apa? Sudah makan belum? Belum. Ya wes, pesenin GoFood apa? Ini namanya highly favored tuh kayak begitu. Gak cuma tanya tok. Sudah makan belum? Belum. Ya makan toh, lo main ngomong tok kan gitu. Bapak Ibu, kalau highly favored Tuhan, itu dia itu langsung. Gitu. Bukan hanya dari janji tok, tapi ada manifestasinya. Dari niat jadi berkat yang terwujud. Ini kebaikan Tuhan. Jadi bukan hanya cuma niat toh, sing penting kan niatnya apik lah, bukan hanya itu. Tapi ada wujudnya.
Saudara, ini highly favored. Karito, highly favored. Ditandai dengan pertama, berkat ilahi. Berkat ilahi itu juga nyata di masa-masa sulit, Bapak Ibu. Di tahun-tahun sulit, orang katakan ekonomi seret, orang katakan tambah lama tambah parah. Tapi toh, kita masih bisa survive. Kita masih bisa bertahan. Kita masih bisa nyekolahkan anak. Gitu. Kita masih bisa ini, bisa itu. Highly favored. Dapat berkat ilahi di tengah-tengah yang sulit. Kita masih bisa melewatinya. Bapak Ibu dulu ya Bapak Ibu, waktu saya hamil Aaron, itu ada jemaat yang anaknya itu sudah sekolah di TK gitu ya. Terus saya tanya, uang pangkalnya berapa? Wah, uang pangkalnya sekian juta, Bu, gitu. SPP-nya berapa? SPP-nya sekian. Aduh, ya ampun. Gitu ya. Saya itu bayangin, lah nanti kalau anakku ini lahir 3 tahun kemudian dia sekolah, terus jadi berapa ini SPP-nya? Lah kalau sekarang aja sudah sekian juta, apalagi nanti kalau anakku lahir 3 tahun kemudian dia sekolah, udah berapa gitu. Saya takut waktu itu. Itu masih dalam perut gitu. Ternyata waktu Aaron itu waktunya sekolah gitu ya. Yang memang SPP itu tambah tahun, tambah naik. Tapi ya toh bisa nyekolahkan. Highly favored. Berkat ilahi. Di tahun-tahun yang sulit, paceklik. Toh kita masih bisa bertahan. Toh Tuhan masih tetap mencukupi. Ini highly favored. Ini karito. Perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan walaupun kita penuh kekurangan. Enggak sempurna. Kita masih ada kelemahan-kelemahan tapi Tuhan berkenan atas hidup kita. Bapak Ibu, kita tahu Daud itu enggak sempurna. Daud juga berzina dengan istri orang. Terus dia itu membunuh suaminya Batsheba, istrinya ditidurin, suaminya dibunuh. Kejahatan macam apa yang dilakukan oleh Daud ini? Mungkin kita bisa berbangga hati katakan, aku lebih baik daripada Daud. Hidupku masih lebih baik daripada Daud. Moralku masih lebih baik daripada Daud. Aku setia sama istriku, gak pernah selingkuh. Gitu. Aku gak pernah membunuh orang. Kita mungkin bisa berbangga diri seperti itu. Tapi Daud bertobat dan Tuhan mengatakan ya, dalam Kisah Rasul, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku, yaitu Daud. Penuh kekurangan, penuh kelemahan. Dia juga bisa jatuh. Tapi dia bertobat. Dia jatuh begitu dalam, tapi dia bertobat. Dan Tuhan katakan, aku sudah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Saudara, kita enggak jatuh sedalam Daud. Kita enggak jatuhnya parah seperti yang Daud alami. Kalau Daud bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, apalagi kita. Amin, saudara. Kemudian yang ketiga, perlakuan istimewa. Highly favored, karito itu adalah orang yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Gitu ya. Orang yang mendapatkan perlakuan istimewa. Contoh Esther. Nah, Bapak Ibu tahu ya kisahnya Esther. Saya persingkat. Esther ini kan orang Yahudi, bangsa Israel. Bangsa Israel itu diserang oleh Babel dan rakyatnya itu ditawan di negeri Babel. Terus ketika kerajaan Persia menyerang Babel, saudara,
Babel kalah, semua rakyatnya Babel termasuk tawanannya, termasuk orang Yahudi yang dulunya ditawan oleh Babel, sekarang jadi tawanannya Persia. Saudara, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Esther itu anak yatim piatu, gak punya warisan, anak yatim piatu. Esther itu tawanan, berkebangsaan Yahudi. Tapi pada zaman itu Raja Persia ya pada tahun keempat pemerintahannya mengadakan pesta yang luar biasa, dan di tengah-tengah pesta itu dia ingin memamerkan kecantikan ratunya, saudara, tapi ratunya menolak, terus raja murka, ratunya dipecat gitu ya. Ratunya dipecat, nggak boleh jadi ratu lagi gitu. Nah, itu tahun keempat. Setelah dia memecat sang ratu, terus dia nyesel gitu. Duh, gak enak ya lah gak punya ratu. Terus dia mengadakan kontes pemilihan ratu. Dan di situ dikatakan setiap wanita cantik itu dibawa ke istana. Mau gak mau, suka gak suka, dibawa ke istana. Istilah kasarnya itu diculik kan gitu. Termasuk ini Esther itu. Bapak Ibu, ada dibawa ke istana. Bayangin ya, di antara ribuan wanita cantik itu. Ini kontes kecantikan yang unik gitu ya. Di antara ribuan wanita cantik itu, ini panitianya, itu namanya sida-sida. Bapak Ibu kan tahu ya sida-sida gitu kan. Nah, panitianya itu begitu lihat Esther, itu langsung tertarik. Bukan jatuh cinta, tapi tertarik. Gadis ini istimewa. Karena dia istimewa, dia harus mendapatkan perlakuan istimewa. Kita baca Esther 2 ayat 8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai. Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ini loh Bapak Ibu, di antara ribuan wanita, ini Hegai itu lihat Esther, dia langsung tahu. Ini Esther ini istimewa. Karena dia istimewa, dia harus mendapatkan perlakuan istimewa. Mendapatkan perlakuan istimewa seperti apa? Dikasih wangi-wangian, dikasih treatment. Memang semua kontestan itu, ribuan wanita yang ada itu memang mereka dikasih treatment mereka dikasih wangi-wangian. Spa kan gitu ya, spa kan gitu. Tapi untuk yang Esther ini obatnya khusus. Parfumnya khusus. Saudara, kalau zaman itu parfumnya itu enggak hanya sekedar, mungkin ya Bapak Ibu ya, ini untuk ratu. Enggak hanya cuma disemprot gini, tapi masuk ke pori-pori dengan cara spa itu. Kalau spa kan itu ya air hangat kan gitu ya. Dikasih rempah-rempah, wangi-wangian, apalah, apa itu, enggak tahulah apa gitu ya. Terus itu merasuk ke pori-pori tubuhnya, ke kulitnya, bukan hanya membuat kulit cerah, mulus lah apa, tapi juga wangi. Supaya kalau berkeringat, itu keringatnya enggak bau gitu loh. Seperti itu. Dan pelabur itu makanan khusus. Jadi Esther itu enggak boleh makan yang sembarangan. Dikasih makanan yang khusus, yang bisa mempercantik dirinya,
Yang kalau makan itu enggak menyebabkan kalau dia berkeringat, keringatnya bau. Makan kambing, keringatnya jadi seperti kambing. Baunya kayak kambing. Enggak kayak begitu gitu ya. Seperti kita makan jengkol nanti lak pipis baunya. Bukan kayak begitu, jadi dikasih pelabur. Apa itu? Makanan spesial, makanan khusus. Yang bisa mempercantik dari dalam, yang juga bisa ya ini tadi. Jangan sampai bau gitu loh. Saudara, terus dikasih 7 dayang-dayang yang baik, 7 dayang-dayang yang terpilih. Terus ditempatkan di ruangan spesial yang paling baik di istana perempuan. Esther dapat perlakuan istimewa dari Hegai. Esther mendapat karitonya Hegai, itu aja seperti ini istimewanya. Mungkin wanita-wanita yang lain mungkin merasa, loh aku ini lebih cantik dari Esther. Mungkin mereka merasa begitu, aku tuh lebih cantik dari Esther. Postur tubuhku lebih tinggi dari Esther. Tapi kenapa kok dia yang dipilih, kok bukan aku? Saudara, ini loh Karito. Ya, dia mendapatkan perlakuan istimewa. Mungkin orang lain bisa iri, kenapa kok Esther? Aku lebih cantik. Gitu. Aku lebih, wah dia merasa begitu. Tapi di mata Hegai, ini istimewa. Dan dia berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Karito, saudara. Highly favored. Kemudian Esther 2 ayat 17. Nah ini sekarang Esther mendapat kasih karunia, karito dari raja. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Bapak Ibu baca ya nanti di kitab Esther pasal 1. Di situ dikatakan pasal 1 itu adalah tahun keempat, diceritakan ya tahun keempat itu Raja Ahasveros itu memecat ratunya dan di tahun yang sama dia mengadakan kontes pemilihan ratu tahun keempat. Terus Bapak Ibu, pasal 2 di situ dikatakan pasal 2 itu kan mereka semua dipilih ya, perempuan-perempuan yang cantik itu diajak ke istana. Mereka menjadi kontestan ratu. Saudara, yang cantik-cantik itu semua dikumpulin di istana. Terus mereka kan dikasih treatment. Apa itu? Makanan wangi-wangian. Sampai Alkitab katakan 6 bulan pakai minyak mur, 6 bulan pakai minyak kasai. Kan gitu ya. Nah, jadi untuk mau menghadap raja, iki 6 bulan luluran pakai seperti 6 bulan pakai minyak ini, 6 bulan pakai minyak itu gitu. Nah, setelah itu mereka masuk ke kamarnya raja. Alkitab katakan setiap malam ada satu gadis yang masuk. Setelah itu besok paginya dia keluar, dia langsung menjadi apa itu ya? Istilahnya itu bekas dipakai raja kan gitu ya. Selir, nah, misalnya gitu. Jadi saudara, setiap malam itu masuk. Ini tahun keempat ada kontes kecantikan dan Alkitab katakan pada bulan ke-10 tahun ke-7 itu giliran Esther masuk. Bayangin, dari tahun keempat sampai tahun ke-7 bulan ke-10 itu berarti ada 3 tahunan. 3 tahunan. Dan selama 3 tahun itu setiap malam ada perempuan yang masuk ke kamar raja. Besok paginya udah selir. Jadi dia dari gadis sekarang jadi selir kan gitu. Besok paginya udah. Nah terus itu mereka itu bikin aturan. Hanya perempuan yang disebut namanya oleh raja. Itulah yang menjadi ratu. Jadi raja ini loh Bapak Ibu harus ngapalin namanya perempuan cantik itu loh.
Bingung nggak tuh gitu ya. Jadi mungkin itu kan, ya bayangin tahun keempat, tahun ketujuh Esther baru masuk. 365 dikali 3 itu berapa? Nah, saudara, mungkin setelah Esther pun juga masih ada wanita-wanita lain yang masuk ke kamarnya raja. Tapi mereka, ya panitianya itu ngomong, dipilih satu ya raja, pilihnya cuma satu toh. Karena untuk jadi ratu itu cuma satu. Selir boleh ratusan, tapi kalau ratu itu satu. Saudara, mungkin waktu malam ke 300 gitu ya. Rajanya, ini lumayan cantik gitu ya, ini lumayan cantik. Namanya siapa? Tina. Diingat-ingat, Tina. Tak kasih nilai 7. Yang lainnya itu di bawah standar. Yang ini Tina 7. Diingat-ingat 7. Nanti kalau nggak ada lagi yang menarik ya wes iki ae. Ini aja, Tina ini aja nilainya 7. Besoknya lagi ada yang masuk. Namanya misalnya Dini gitu. Oh, yang ini lebih menarik, Dini. Lupakan Tina, ingat Dini gitu. Saudara, nah dia harus cuma mengingat satu nama orang yang paling klik di hatinya. Dan di antara ribuan wanita itu loh saudara, hanya Esther yang nyantol di pikirannya raja, hatinya raja. Mungkin setelah Esther itu masuk, besoknya juga masih ada wanita cantik yang masuk ke kamarnya raja. Tapi hati raja cuma klik ke Esther. Saudara, itu kontes kecantikan pada zaman itu, kontes pemilihan ratu. Gitu ya. Udah sekali masuk ke kamarnya raja, udah mereka nggak boleh pulang lagi, statusnya udah berubah jadi selir. Gitu. Udah nggak bisa ketemu pria lagi, udah nasibnya ya udah seperti itu, nggak bisa nikah lagi. Tapi Esther, dia mendapatkan perkenanan raja, karito. Sama raja itu dia mendapatkan kasih dan sayang dan mahkota kerajaan atas kepalanya, karito. Karena apa? Hatinya raja terpikat dengan Esther. Mungkin orang lain, teman-teman kontestan lain katakan, apa tuh istimewanya Esther tuh apa? Gitu ya. Kalau dibilang cantik, aku nggak kalah cantiknya sama dia. Tapi dia enggak tahu, hatinya raja terpikat sama Esther, karito. Saudara, ini karito, highly favored. Mungkin kita katakan, lah ya itu kan Esther, lah itu kan Maria, lah ini kan hanya berlaku untuk Maria dan Esther, tapi enggak berlaku untuk diriku. Bapak Ibu, ada berita bagusnya. Karito, highly favored, itu karito itu hanya ditulis 2 kali dalam Alkitab. Di Lukas 1 ayat 28 seperti yang kita baca tadi, dengan di Efesus 1 ayat 6. Nah, apa itu Efesus 1 ayat 6? Kita baca ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya. Kalau kata dikaruniakannya itu karito, kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita itu dapat karito. Kita itu dapat perlakuan istimewa. Kita itu sama istimewanya seperti Maria. Kita itu sama istimewanya seperti Esther. Saudara, ini highly favored. Kita terima ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan. Kita mendapatkan paket keselamatan. Paket keselamatan di situ isinya keselamatan, perkenanan, rahmat, next, perlakuan istimewa, keberuntungan, berkat. Itu semua kita dapatkan ketika kita percaya Tuhan. Kita harus menanamkan di hati kita, di otak kita, bahwa kita itu dicintai Tuhan, bahwa kita itu istimewa, Bapak Ibu. Kita itu harus menanamkan di otak kita, aku itu istimewa, aku itu dikasihi Tuhan. Aku itu dicintai Tuhan.
Walaupun dalam hidup Bapak Ibu mengalami tekanan, mengalami pergumulan, mengalami masalah. Mungkin masalah hidup itu membuat kita putus asa. Sehingga kita katakan, kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa aku ngadepi ini? Loh Bapak Ibu, Maria, dia yang mendapatkan salam malaikat highly favored. Nyatanya Maria itu melahirkan di kandang. Di kandang yang hina. Katanya dapat perlakuan istimewa, lah kok lahirnya di kandang. Tapi sekalipun dia melahirkan anaknya di kandang, itu tidak mengurangi bahwa Maria itu tetap istimewa di hati Tuhan. Sekalipun dia melahirkan bayinya itu di kandang, itu tidak mengurangi highly favored yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saudara, bukan berarti kalau kita mendapatkan highly favored, terus kita itu bebas dari masalah, diistimewakan. Aku istimewa, terus kita bebas dari masalah. Enggak. Kita tetap menghadapi masalah. Seperti Maria, lahir di kandang Tuhan, ngetok sana ditolak, ngetok sini ditolak. Loh katanya Maria dan Yusuf itu kampung halamannya iki Bethlehem, katanya begitu. Pulang kampung ke Bethlehem mau melahirkan, lah kok gak ada yang nampung. Loh, itu kan logikanya kan seperti ini toh Bapak Ibu. Saya kampung halamannya Surabaya, ya kan? Kalau saya pulang ke kampung halaman di Surabaya, kan pasti ada saudara-saudara, sepupu-sepupu, ada siapa. Harusnya kan ada orang yang menampung saya, kan gitu. Apalagi dalam kondisi melahirkan, hamil besar. Tapi kok kenyataannya kok ditolak. Mengalami penolakan, akhirnya sampai lahir di kandang. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita juga sama. Ngalami penolakan demi penolakan. Ngalami tekanan demi tekanan. Orang merendahkan kita. Orang menyepelekan kita, merendahkan kita, menghina kita. Tapi tetap itu tidak mengurangi kebaikan hati Tuhan. Tetap itu tidak mengurangi nilai highly favored yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu tergantung dari paradigma kita. Kalau paradigma kita itu merasa aku disayang, aku dicintai, aku istimewa. Walaupun belum mengalami pertolongan Tuhan, aku istimewa, aku dicintai Tuhan. Saudara, kita akan bisa menikmati seperti Maria. Walaupun dia melahirkan di kandang, karena dia merasa highly favored. Berbahagialah aku di antara para wanita. Mulai saat ini semua para wanita akan mengatakan bahwa aku adalah orang yang berbahagia. Saudara, walaupun faktanya dia harus melahirkan di kandang, dia harus ngungsi ke Mesir. Tapi dalam otaknya dia berpikir, aku orang wanita yang paling bahagia. Ya akhirnya saudara, penderitaan yang Maria alami. Apa yang Maria alami itu jadi berkat, itu menginspirasi kita. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita mau mindset kita itu yang diatur. Pola pikir kita. Bahwa highly favored itu kita alami, terjadi dalam hidup kita. Aku istimewa. Walaupun mungkin orang menghina kita, istimewanya apa gitu ya. Walaupun mungkin pasangan kita sendiri yang merendahkan gitu ya. Istimewanya apa gitu. Tapi kita tetap menanamkan di hati kita, aku orang yang dikasihi. Aku istimewa di mata Tuhan. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, fokus hidup kita itu adalah mencari perkenanan Tuhan. Tadi kan paket keselamatan itu kan keselamatan, perkenanan, rahmat, perlakuan istimewa, keberuntungan, berkat, highly favored itu kan paket komplit. Tapi semakin kita itu bertumbuh dewasa, fokus kita itu bukan cari keberuntungan, cari berkat jasmani, ya memang itu memang satu paket.
Tapi fokus kita adalah mencari perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan itu berkenan? Gimana caranya supaya Tuhan itu berkenan atas hidupku? Gimana caranya untuk bisa klik dengan Tuhan? Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya Esther, itu ada satu aturan yang unik. Sebelum kontestan itu masuk ke kamar raja, dia boleh minta permintaan apapun juga. Dan permintaannya itu boleh dituruti. Untuk dibawa masuk ke kamar raja. Nah, itu kesempatan buat para wanita ya. Minta apa? Antam, berlian, apalagi kan gitu. Antam, berlian, kalungnya 30 gram, gelangnya 20 gram. Sininya ada diamondnya, berapa kerat, kan gitu. Terus apa lagi? Hidungnya dikasih anting-anting, ini semua jarinya dikasih. Karena semua yang dia minta, itu boleh. Dan harus diturutin, dibawa masuk ke kamar raja. Saudara, dan Alkitab katakan, Esther tidak meminta sesuatu apapun. Tapi Esther minta Hegai untuk kasih saran. Wes aku nggak mau milih, mau minta apa, sudah aku nggak mau. Enaknya kalau masuk ke kamar raja itu bawa apa, udah enak gitu. Saudara, dan Hegai itu kan yang tahu selera rajanya itu seperti apa. Dia yang tahu selera rajanya, mungkin rajanya itu, mungkin loh ya, aku itu sendiri yang nggak ngerti. Mungkin rajanya lebih suka wanita yang minimalis gitu ya. Kamu enggak perlu pakai perhiasan, udah kamu pakai kalung ini aja, udah ini kalungnya simple, manis, kamu pakai ini aja, enggak usah pakai yang lain-lainnya. Gitu. Saudara, kamu pakai baju ini aja, raja itu warna favoritnya itu ini. Gitu. Dan ketika dia masuk, klik dengan seleranya raja. Ini loh Bapak Ibu. Ketika kita itu semakin dewasa, fokusnya itu pada perkenanan Tuhan. Bukan berkat-berkatnya, tapi perkenanan Tuhan. Gimana bisa klik dengan hatinya raja. Kalau bisa klik dengan Ahasveros aja, si Esther bisa dapat gelar ratu, dapat mahkota. Apalagi kalau kita klik dengan hatinya Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, saudara. Itu luar biasa. Makanya Esther itu luar biasa, dia nggak seperti wanita-wanita yang lain gitu ya, yang istilah kasarnya norak lah, deso lah gitu ya. Wah, ngomong semua boleh diturutin, yang sini gelangnya 20 gram, 40 gram, yang sini kalungnya 50 gram, bandulnya, terus yang sini, terus mendapat apalah sininya dikasih rate apalagi, hidungnya dikasih anting-anting, cincin semua, kakinya dikasih cincin. Mumpung, aji mumpung kan gitu. Raja begitu lihat, apa iki ratu, calon ratu lah kok norak kayak begini, gak selera gitu. Esther dia minta, Hegai, enaknya aku pakai apa? Hegai, seleranya raja itu seperti apa? Yang klik dengan rajanya. Bapak Ibu, semakin kita bertumbuh, fokusnya itu untuk cari perkenanan Tuhan. Bukan yang kita sukai. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Yesus memberikan contoh teladan. Melakukan kehendak Bapa itu jadi makanannya. Melakukan kehendak Bapa. Bukan karepku, bukan kehendak aku, melakukan kehendak Bapa. Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku? Tuhan, kalau aku melakukan ini Engkau berkenan enggak? Itu jadi makanan. Itu dinikmati oleh Yesus. Walaupun mungkin kehendak Bapa bertentangan dengan kehendaknya, tapi itu jadi makanan, itu menjadi kebutuhannya, dan dia nikmati. Ingat,
semakin kita bertumbuh, yang kita fokuskan itu cari perkenanan Tuhan. Loh ini kan enggak apa-apa, ini kan enggak merugikan orang lain. Iya memang enggak merugikan orang lain. Tapi kalau itu enggak berkenan di hati Tuhan, kita itu bisa peka. Saudara, kita itu bisa peka. Tuhan enggak suka. Saudara, kita sampai pada kesimpulan. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan karito berupa paket keselamatan. Di dalamnya terdapat perkenanan Tuhan, perlakuan istimewa, dan berkat ilahi. Mari kita mau kejar perkenanan Tuhan dan lakukan kehendak Tuhan. Amin firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu. Sebagai mana ku ada kasih Tuhan, Kau memberikan highly favored dalam hidup kami. Kau memberikan karito untuk kami. Tuhan, kami orang yang istimewa di hadapan-Mu. Kami orang yang berharga di mata-Mu. Biarlah Tuhan kami mencari perkenanan-Mu Tuhan.
Kami tahu walaupun di tahun 2026 kami mengalami masalah dan tantangan yang sesulit apapun, tapi kami tetap istimewa di hati Tuhan. Kami mendapatkan perkenanan Tuhan, dan itu cukup buat kami. Anugerah-Mu itu cukup buat kami, dan kami yakin Tuhan, anugerah-Mu buat kami semakin besar, semakin melimpah, semakin besar, semakin bertambah. Di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, di tengah-tengah tantangan hidup yang kami hadapi, kami akan mengalami dan merasakan anugerah Tuhan yang mengalir, yang melampaui akal kami. Anugerah-Mu yang Kau berikan secara istimewa kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji penyertaan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahan, pekerjaan dan keuangan, kesehatan dan pendidikanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha.